Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Faraj bercerita, Ibrahim bin Adam bercerita kepadaku tentang bagaimana permulaan suluknya. Pada suatu hari, saya berada di tempat dudukku. Dari tempat tersebut saya bisa memandang ke arah jalan. Saat itu, saya melihat seorang syekh yang mengenakan pakaian yang sudah usang. Sementara hari itu sangat panas. Dia duduk di bawah naungan istanaku untuk beristirahat. Kemudian, saya berkata kepada pembantuku, "Temuilah orang tua itu dan sampaikan salam dariku. Mintalah kepadanya untuk masuk ke rumah, karena saya merasa ada sesuatu yang menarik diriku saat melihatnya." Pada waktu itu, pembantuku pun keluar menemuinya. Dan syekh itu kemudian berdiri mengikuti pembantuku untuk menemuiku. Dia mengucapkan salam, saya pun membalas salamnya. Saya merasa senang dengan masuknya syekh tersebut ke rumahku. Kemudian, saya mendudukkannya di sampingku. Saya juga menawarkan makan kepadanya. Namun, dia menolak untuk makan. Saya bertanya kepadanya, "Wahai syekh, dari mana engkau datang?" Dia menjawab, "Dari daerah seberang sungai." "Kemana engkau ingin pergi?" Ia menjawab, "Saya ingin menunaikan ibadah haji." Saat itu adalah awal hari ke-10 Zulhijjah. Saya pun berkata kepadanya, "Pada saat ini engkau ingin pergi haji?" Dia menjawab, "Insya Allah." "Bolehkah saya menemanimu?" Dia menjawab, "Boleh, jika engkau memang mau." Pada malam hari, dia berkata kepadaku, "Bangunlah." Saya pun kemudian mengenakan pakaian yang pantas untuk bepergian. Dia selanjutnya memegang tanganku dan kami keluar dari kota Balkh. Saat kami melewati kampung kami, saya menjumpai seseorang lelaki petani. Maka saya mewasiatkan kepadanya beberapa hal yang saya perlukan. Kemudian, dia memberikan kepada kami roti dan telur dan meminta kami agar memakannya. Maka kami pun memakannya. Dia juga memberikan kami air dan kami pun meminum air tersebut. Setelah itu dia berkata, "Bismillah, mari kita jalan kembali." Dia memegang tanganku dan kami berjalan. Saya melihat tanah yang kami pijak ditarik seakan-akan gelombang air. Maka kami berjalan melewati satu kota demi satu kota dan dia berkata, "Ini adalah kota A. Ini adalah kota B, ini adalah Kufah." Setelah itu, dia berkata kepadaku, "Kita janjian untuk ketemu lagi di tempat ini besok malam jam sekian." Ketika datang waktunya, dia datang dan mengambil tanganku, dan dia berkata, "Ini adalah rumah A, ini adalah rumah B, ini adalah rumah C, ini adalah Faid, dan ini adalah Madinah." Dan saya melihat ke tanah yang saya injak, yang seperti ditarik oleh gelombang air, hingga akhirnya kami sampai ke makam Rasulullah. Waktu itu, kami pun berziarah. Setelah itu, dia berpisah denganku dan berkata, "Kita akan bertemu lagi malam nanti di tempat sholat." Saat datang waktunya, saya pun keluar, dan saya dapati dia sudah berada di tempat sholat, dan dia memegang tanganku. Dia pun melakukan hal yang sama seperti yang pertama dan kedua, hingga kami sampai ke Mekah pada waktu malam. Kemudian, dia berpisah denganku dan saya memegang tangannya. Saya berkata kepadanya, "Saya ingin menjadi teman perjalananmu berikutnya." Dia berkata, "Saya ingin pergi ke Syam." Saya berkata, "Saya ikut denganmu." Dia berkata, "Jika selesai ibadah haji, kita akan bertemu di sini, di sumur Zamzam." Saat selesai ibadah haji, saya berada di sumur Zamzam. Kemudian, dia memegang tanganku, dan kami pun tawaf di seputar Ka'bah. Setelah itu, kami keluar dari Mekah. Dia melakukan seperti yang telah dia lakukan pada kali pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian, saat kami berada di Baitul Maqdis, dia masuk ke masjid. Dia berkata kepadaku, "Salam untukmu. Saya akan tinggal di sini, insya Allah." Setelah itu, dia berpisah denganku. Saya tidak melihat lagi dia setelah itu.
Dia juga tidak mengenalkan kepadaku namanya. Saya pun kembali ke kampung halamanku dengan berjalan sebagaimana orang yang lemah dari satu tempat ke tempat lain hingga saya sampai ke Balkh. Inilah awal saya bersuluk. Selanjutnya, Ibrahim bin Adam bercerita, saya menjumpai seseorang lelaki di kota Alexandria yang bernama Aslam bin Zaid al-Juhani. Dia bertanya, siapa engkau wahai pemuda? Saya menjawab, seorang pemuda dari Khurasan. Apa yang membuatmu keluar dari dunia? Saya menjawab, karena kezuhudan terhadap dunia dan mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian dia berkata, seorang hamba tidak dapat dikatakan benar-benar mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala hingga dia dapat memaksa dirinya untuk bersabar. Kemudian, seorang yang berada bersamanya bertanya, kesabaran apakah? Ia menjawab, tingkatan kesabaran yang paling rendah adalah ketika seorang hamba melatih dirinya untuk menahan dorongan keburukan-keburukan nafsunya. Setelah itu apa? Ia menjawab, jika dia mampu menanggung kesulitan-kesulitan, Allah akan menganugerahkan cahaya keimanan ke dalam hatinya. Ia pun bertanya lagi, apa cahaya keimanan itu? Dia menjawab, pelita dalam hatinya yang dapat membedakan antara kebenaran dan kebatilan serta yang tersamar. Wahai pemuda, jika engkau bergaul dengan orang-orang saleh dan berbicara dengan orang-orang abrar, maka hendaknya engkau jangan sampai membuat mereka marah kepadamu, karena Allah Ta'ala akan marah kepadamu dengan kemarahan mereka, dan Allah akan ridha dengan keridhaan mereka. Wahai pemuda, ingatlah hal itu, tanggunglah kesulitanmu dalam menahan nafsu dan camkanlah. Setelah mendengar ucapan itu, air mataku pun mengalir. Saya pun berkata, demi Allah, tidak ada sesuatu yang mendorongku untuk berpisah dengan kedua orang tuaku dan meninggalkan harta kekayaanku kecuali karena keinginan mendahulukan perhatianku kepada Allah Ta'ala dan karena kezuhudan terhadap dunia. Kemudian dia berkata, janganlah menjadi orang yang bakhil. Orang itu bertanya, apakah kebakhilan itu? Orang itu menjelaskan, menurut penduduk dunia, kebakhilan adalah ketika seseorang sangat kikir dengan hartanya, sedangkan menurut penduduk akhirat, kebakhilan adalah orang yang kikir dengan jiwanya terhadap Allah. Ketahuilah, jika seorang hamba bermurah dengan jiwanya terhadap Allah, niscaya Allah akan menganugerahkan ke dalam hatinya petunjuk dan ketakwaan. Dan kepadanya juga diberikan kedamaian, kewibawaan, amal perbuatan yang benar, akal yang sempurna, serta baginya juga dibukakan pintu-pintu langit. Dia melihat dengan batinnya ke pintu-pintu langit saat pintu-pintu tersebut dibuka. Seorang lelaki dari sahabatnya berkata, pukullah dia dan buatlah dia sakit, karena kami melihat dia sebagai pemuda yang mempunyai kualifikasi menjadi wali Allah. Syekh tersebut merasa senang mendengar ucapan sahabatnya bahwa pemuda tersebut mempunyai kualifikasi menjadi wali Allah. Seorang berkata kepadaku, wahai pemuda, engkau akan menemani orang-orang saleh, maka jadilah tanah yang diinjak oleh mereka. Jika mereka memukulmu, mencercamu, dan mengusirmu, jika mereka melakukan hal itu terhadapmu, maka pikirkanlah dalam dirimu, dari mana engkau datang. Jika engkau berpikir seperti itu, niscaya Allah akan menolongmu dengan pertolongannya. Dia akan memberikanmu pemahaman terhadap agamanya hingga mereka menerimamu dengan hati mereka. Ketahuilah, seorang hamba jika dijauhi oleh orang-orang saleh, dihindari oleh orang-orang wara' dan dibenci oleh orang-orang yang zuhud, maka itu adalah bentuk kecaman Allah kepadanya. Jika dia memang mendapatkan ampunan dari Allah, niscaya Allah akan mengarahkan hati mereka kepadanya. Sedangkan jika dia memberontak kepada Allah, niscaya Allah akan berikan dalam hatinya kesesatan dan kegelapan, sambil merasakan kesempitan rezeki dan permusuhan keluarga dan kebencian malaikat yang mencatat amal perbuatannya, dan Allah tidak peduli di mana dia akan binasa. Saya berkata, saya berteman dengan seorang lelaki antara Kufah dan Mekah. Saya melihatnya, jika sore hari dia salat 2 rakaat. Setelah itu,
Dia berkata dengan perkataan yang tersembunyi antara dirinya dengan jiwanya. Tiba-tiba terlihatlah satu mampan dari Sarif, yaitu roti dicampur daging berkuah di kanannya, dan satu kendi berisi air. Dia makan dari makanannya, dan dia juga memberikanku makan. Mendengar itu, Syekh tersebut menangis. Demikian juga orang-orang di sekitarnya menangis. Dia berkata, "Wahai anakku, dia adalah saudaraku Daud. Dia tinggal di daerah setelah Balkh, di sebuah kampung bernama Mazirah Thayyibah, merupakan satu kebanggaan bagi tempat tersebut dengan keberadaan Daud di sana. Wahai pemuda, apa yang telah dia katakan kepadamu dan apa yang telah dia ajarkan kepadamu?" Saya menjawab, "Dia telah mengajarkanku nama Allah yang Maha Besar." Syekh bertanya, "Apakah itu?" Saya menjawab, "Saya merasa berat menceritakan hal itu karena saya pernah berdoa dengannya, dan tiba-tiba ada seseorang yang datang ke tempatku dan berkata, 'Mintalah apa yang engkau mau, niscaya akan diberi.' Maka saya merasa takut sekali." Wallahu a'lam bissawab.